Kita tidak bisa memberikan rekomendasi ini generasi milenial atau generasi Z. Kenapa? Mereka tidak dilatih untuk itu. Ya, jadi Mbak Rosi tidak cemas itu karena latihan untuk tidak cemas berlebihan. Mereka setiap saat latihan untuk cemas, makanya mereka makin cemas. Kok bisa ada orang latihan untuk cemas? Otak kita itu berekspresi sesuai dengan apa yang dilatih tiap hari. Ya, kenapa di Singapura itu terus kemudian lampu merah bisa berhenti, di sini enggak? Lah karena enggak pernah dilatih. Meskipun kalian tahu lampu merah artinya berhenti, tapi kalian enggak bisa. Kenapa? Enggak pernah latihan. Enggak tahu kalau lampu merah itu harus berhenti. Dia tahu tapi tidak bisa melakukan karena tidak bisa latihan. Semua orang tahu kalau yang membuang sampah sembarangan itu akan mengakibatkan kotor, banjir. Oh, tahun 68 di jalan-jalan Jakarta membuanglah sampah pada tempatnya, terus membuang sampah membuatkan banjir. Ciliwung tetap aja ramai. Kenapa? Karena tidak pernah dilatih. Sama dengan otak kita. Nah, di buku ini bahwa setelah munculnya smartphone, itu jelas perbedaan antar generasi. Generasi baby boomer dan generasi X tidak terpengaruh kecemasannya atau depresinya dengan hiruk pikuknya medsos. Tidak terpengaruh. Generasi milenial yang di akhir tahun 90-an, di awal tahun 2000-an mereka gembira, jatuh dalam kondisi cemas dan depresi. Karena latihan otak mereka melihat sosmed. Karena mereka dilatih untuk cemas. Ya, tapi apa? Latihan seperti apa yang mereka alami sehingga mereka berada dalam situasi kecemasan itu? Ini tidak terjadi pada komunitas-komunitas tertentu. Makanya akhirnya seperti pemerintah Australia akhirnya melarang mereka yang di bawah umur 16 untuk punya akun medsos. Mereka meniru apa yang terjadi di Skandinavia dan di Jepang. Nah, mereka generasi Z mereka kecemasannya rendah, angka depresinya rendah. Gitu. Tidak seperti di Indonesia. Gitu. Tapi jangan dibilang bahwa ini hanya merugikan, menguntungkan juga. Kalian akan cemas kalau ada orang mengkritik yang namanya BTS. Cemas mereka, enggak kenal loh. Ya, ada BTS dikritik mereka cemas, langsung marah. Gitu. Apakah ini menguntungkan? Menguntungkan lah. Ini setiap karakter yang kamu ketik itu menghasilkan duit, memutar roda ekonomi. Jadi kecemasan orang Indonesia memutar roda ekonomi lebih panjang. Itu disebut juga dalam hal ini. Kenapa? Karena kecemasan ini menghasilkan putaran ekonomi yang cepat. Ya, tapi kan imbal si anak-anak yang cemas ini kualitas hidupnya gimana? Itulah harga yang harus dibayar dari yang namanya putaran roda ekonomi. Ya, perang ini adalah paket stimulasi ekonomi dengan harga kemanusiaan. Dari zaman ke zaman yang namanya perang itu membuat dunia makin kaya. Bisnis logistik jalan, bisnis senjata jalan, transportasi jalan. Harga yang ditebus kemanusiaan. Genghis Khan ngacak Asia Tengah dan Eropa Selatan. Kekayaan dunia meningkat. Yang harus dibayar, populasi dunia turun 11%.